Bab 328. Penderitaan belum selesai S2. Sungguh, perkataan Cindy kali ini membuat para suami kena mental. Tapi mereka juga merasa lucu. Ingin tertawa gelak tapi sama saja dengan menghina diri sendiri. Karena Cindy mengatakan kecil dan cuma. Walaupun perumpamaannya segede pisang Ambon, tetap saja sangat jauh jika dibandingkan dengan bayi yang dilahirkannya. Kalau dipikir-pikir bener juga ya, Mbah. Aku jadi ngeri ya. Nanti pas lahiran minta dibius aja kali ya, biar gak ngerasain sakitnya. Nanti pas bangun tahu-tahu di samping sudah ada bayi aja. Gumam Vina, meski HPL-nya masih sangat lama, namun Vina ketakutan setengah mati karena dapat testimoni real dari Cindy. Emangnya Mbak Vina mau melahirkan Caesar? Tanya Cindy serius. Normal, sahut Vina dengan polosnya. Hahaha. Vina dan Cindy tergelak bersamaan. Mungkin di hati Cindy membatin apakah Vina ini kurang seperempat. Kok kalian malah ketawain? Sih, aku serius pengen tahu baiknya gimana. Soalnya aku beberapa bulan lagi bakal lahiran juga. Maaf Mbak Vina. Kalau mau lahirannya dibius sih bisa. Tapi setahu aku cuma buat yang sesar aja. Kalau yang lahiran normal, ibunya dibius total. Terus gimana bayinya mau lahir? Siapa yang disuruh ngedan? Bapaknya. Jelas Cindy gemas. Oh, jadi gak bisa dibius toh, Mbak? Kalau gitu aku harus lahiran normal atau sesar ya, Bang? Kini Vina bertanya pada Rifki. Aku sih terserah kamu aja. Sayang, mau normal ataupun sesar sama-sama butuh perjuangan juga kan? Rifki menyerahkan semuanya pada sang istri, sebab Vina yang akan menjalani semuanya. Kalau gitu baiknya sesar aja kali ya, Mbak? Biar gak perlu berusaha keras. Bangun-bangun bayinya udah pindah tempat. Gak gitu juga kali, Mbak Vina. Emang Mbak kira tidur? Bangun-bangun sudah ada bayi. Iya. Kan dibius. Biusnya cuma setengah badan doang. Mbak, sisanya kita tetap sadar. Mata tetap melek, tetap bisa lihat bayi kita keluar dari perut juga. Jelas Cindy sesuai yang ia tahu. Meskipun belum pernah melahirkan sesar, namun Cindy tahu cerita itu dari Yasmin. Dan ia meyakini itu semua. Karena itu adalah pengalaman yang dialami oleh sahabatnya sendiri. Rasanya Vina ingin melompat setinggi langit, dan ingin bersembunyi di perut bumi yang paling dalam, saking ngilunya mendengar penjelasan Cindy. Beginilah jika Bumil meminta saran pada ibu-ibu barbar yang ada akan dijelaskan dengan frontal, dan membuat bulu kuduk merinding parah. Gak ada cara yang mudah apa buat melahirkan? Cicit Vina. Wajahnya kini sudah pucat pasi. Ingin mendekati Rifki dan memeluknya tapi sungkan. Karena Rifki sedang duduk bersama para laki-laki yang lainnya. Gak ada, Mbak. Semuanya sama aja. Sama-sama sakit. Kalau melahirkan normal sakit saat kontraksi. Nah sedangkan melahirkan sesar, sakit setelah lahiran karena harus melewati masa pemulihan bekas luka yang cukup lama. Mila ikut menjelaskan. Tapi dengan sebaik mungkin agar Vina tidak frustasi. Jeti melahirkan normal itu setelahnya gak sakit lagi. Yah. Vina sedikit berbinar karena dari penjelasan Mila ada plus dan minusnya. Kalau normal sakit saat kontraksi, tapi kalau bayinya sudah lahir, rasanya plong banget kayak habis pap. Oh ya? Beneran seplong itu kah? Iya, Mbak. Kalau gitu aku mau lahiran normal aja deh. Putus Vina yakin. Tapi ngomong-ngomong sakitnya kontraksi itu sesakit apa sih kalau digambarkan? Kalau digambarkan sih gak bisa digambarkan dengan kata-kata ya, Mbak. Rasanya sakit banget. Ada yang bilang seperti 20 tulang rusuk dipatahkan secara bersamaan. Karena kali ini Cindy yang menjelaskan. Lagi-lagi Vina dibuat spat jantung. Vina refleks memeluk tubuh Hania yang ada di sampingnya. Mbah, aku harus gimana dong? Kok semuanya serem-serem sih? Ya gak gimana-gimana. Vin, itu sudah kodrat kita sebagai seorang wanita.
yaitu hamil dan melahirkan. Meskipun aku belum tahu bagaimana beratnya hamil dan sakitnya melahirkan. Tapi aku yakin, sesuatu yang terlihat berat dan menakutkan itu bisa saja kita lewati dengan mudah. Ketika kita bisa menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada. Jelas Hania sambil mengusap punggung Vina yang nampak cemas. Gitu ya, Mbak? Iya. Coba aja kamu lihat Cindy dan Mbak Mila. Dulu mereka juga sama seperti kamu. Merasa takut akan menghadapi lahiran. Tapi buktinya mereka bisa melewati semuanya. Betul itu sayang. Kamu jangan takut. Harus berani. Ada aku yang akan mendampingimu. Timpal Rifki meyakinkan Vina. Alah, palingan ntar istrimu mau lahiran kamu malah kabur karena takut jeti bulan-bulanan Vina. Cibir Hanan. Sebab Hanan tahu Vina juga tidak kalah barbar dari Mila dan Cindy. Rifki hanya cengar-cengir. Ia juga ngeri membayangkan gimana barbarnya Vina saat kontraksi nanti. Apalagi istrinya itu terkadang suka bersikap kejam. Ngomong-ngomong soal bulan-bulanan istri, gimana nih kabarnya Ustaz Azmi? Kok gak babak belur kayak lahiran anak sebelumnya? Tanya Denny. Ia masih ingat bagaimana penampakan Azmi saat Cindy melahirkan kala dulu. Kali ini tidak. Nampak sedikit pun bekas luka cakaran ataupun memar di tubuh Azmi. Hanya saja wajah laki-laki itu terlihat lemas dan pucat, serta kantung matanya menghitam seperti panda. Alhamdulillah, kali ini semuanya aman terkendali, Pak. Balas Azmi cengengesan. Ia sedikit gugup takut Cindy akan kelepasan membongkar aibnya tadi. Tapi kok wajahnya pucat gitu, Teds? Sekarang gak lagi sakit, kan? Deh. Azmi semakin pucat, sebab Cindy tipe perempuan yang cepat-ceplos. Enggak, Pak. Saya cuma kecapean aja. Pasti gara-gara pulang liburan belum ada istirahat. Ya. Tanya Hanan meledek. Azmi mengangguk, sambil nyengir. Iya, Teds. Rasanya badan saya sakit semua dari atas sampai bawah. Sama, saya juga. Mau istirahat belum ada waktu. Hanan terkekeh menertawakan penderitaannya yang ternyata juga dialami oleh temannya. Mau aku pijitin, Bang? Tawar Denny, walaupun ia juga baru pulang honeymoon. Tapi Denny tidak capek sama sekali, karena honeymoonnya di kota ini saja. Selain itu, Hania juga sangat menjaga kesehatan sang suami. Mulai dari memastikan Denny beristirahat yang cukup, hingga jam makan yang teratur. Tidak seperti dua bapak-bapak ini, yang jam istirahatnya berantakan, dan jam makannya pun tidak teratur akibat liburan semalam. Sebab istri-istri mereka lupa waktu dan lupa mengurus suami. Para istri hanya memikirkan dirinya sendiri. Boleh? Sahut Hanan cepat. Rifki juga mendekati Azmi. Dan tanpa diminta memijit tubuh laki-laki itu. Saya jadi ngerepotin nih, Pak. Ucap Azmi sungkan. Gak apa-apa Pak Ustadz. Sesama laki-laki kita wajib tolong-menolong. Siapa tahu nanti Vina melahirkan. Saya juga butuh jasa pijit. Saya bisa minta tolong juga sama Pak Ustadz. Jawab Rifki sambil terkekeh. Asik. Nanti malam bisa tidur nyenyak dong. Soalnya terbebas dari tugas negara jadi tukang pijit dadakan. Gumam Mila kegirangan. Siapa bilang? Walaupun sekarang aku sudah dipijitin Denny. Nanti di rumah kamu tetap kebagian tugas. Sahut Hanan penuh penekanan. Tugas apaan lagi? Mila memicingkan mata menatap Hanan. Kamu kan udah janji mau pijitin abang kalau pulang nanti. Kan sekarang udah diwakilin sama Pak Denny. Ini cuma pijatnya. Yang plusnya kan gak bisa diwakilin. Celetuk Hanan tanpa dosa. Membuat Mila yang tidak punya muka karena celetukan Hanan yang membongkar perjanjian mereka. Jangan obrolin itu di sini dong. Nanti kalau aku yang habis lahiran ini kangen sama pisang Ambon gimana? Kan harus puasa selama 40 hari. Kau tegur Cindy tapi dengan nada meledek. Hahaha. Semuanya tergelak, membuat Azmi memijit keningnya sambil menatap ke bawah.
karena di sana pisang Ambonnya hampir mati gara-gara sempat ikutan menegang. Tapi ternyata lupa jika harus berpuasa selama 40 hari. Sepertinya aku harus nyetok koyo yang banyak. Nih, batin Azmi sambil meringis membayangkan penderitaan yang teramat panjang itu. Di bawah HP aja, Teds. 40 hari akan terasa sebentar kalau dijalani dengan lapang dada. Ucap Hanan sambil menepuk-nepuk bahu Azmi. Hanan dapat mengerti apa yang dirasakan Azmi, sebab Mila juga sudah pernah melahirkan. Tidak seperti Rifki dan Denny yang belum pernah melewati masa sulit dan panjang itu. Malang banget nasibku. Ternyata penderitaanku belum selesai sampai di sini. Ini baru permulaan saja. Prosesnya masih sangat panjang. Gumam Azmi, membuat semuanya tergelak lagi. Untungnya semua orang yang ada di sini sudah seperti saudara kandung, sehingga mereka tidak menganggap obrolan ini serius. Mereka hanya menganggap ini sebuah candaan untuk menghilangkan rasa penat dan lelah. Sehingga ingin berbicara sefrontal apapun tidak masalah. Asalkan tidak didengar oleh orang lain. Ke-329, mengulang malam pertama Ihsan dan Yasmin di atas 18 S2. Ihsan dan Yasmin serta anak-anaknya saat ini berada di rumah Abah. Sepulang dari tempat liburan tadi mereka langsung pulang ke sini. Niatnya hanya ingin makan siang bersama. Karena Umi Arfah telah memasak banyak makanan untuk menyambut cucu-cucunya yang baru pulang liburan. Namun, Ihsan malah tertidur pula setelah selesai makan siang, dan di malam hari mereka memutuskan untuk menginap di sini saja. Karena Ihsan merasa badannya mulai demam ketika bangun tidur. Karena di sini masih ada kamar kosong yang bisa ditiduri anak-anaknya, Yasmin pun tidak keberatan. Sebab kamar lama mereka juga masih kosong. Terkadang mereka juga sesekali menginap di kamar ini, untuk mengenang awal-awal perjuangan cinta mereka dulu. Karena bagaimanapun juga, kamar ini adalah saksi bisu pertama. Kamu masak apa? Deh. Tanya Agil saat mengambil minum di dapur. Ia melihat Yasmin sibuk di hadapan kompor, padahal ini sudah jam 10 malam. Bikin bubur, Mas. Sahut Yasmin tanpa menoleh. Allahu Akbar. Yasmin! Kerajinan banget sih kamu jam segini malam buat bubur. Perasaan masih ada makanan deh. Kalau lapar tinggal angetin aja makanannya. Gak perlu repot-repot masak lagi. Agil gergetan melihat kelakuan Yasmin. Padahal makanan sisa makan malam tadi masih banyak disimpan di lemari. Tapi anak satu itu malah repot-repot memasak lagi. Bukan aku yang lapar, Mas. Tapi Bang Ihsan. Ketus Yasmin karena mulai sebal menanggapi komentar Agil. Tumben Ihsan makannya milih-milih. Iya, soalnya dia lagi sakit. Jeti gak mau makan selain makan bubur. Padahal aku juga udah ngantuk banget. Tapi daripada suamiku gak makan ya udahlah. Aku tahan aja rasa kantuk ini demi bikinin dia makan. Ujung-ujungnya Yasmin malah curhat. Namun curhatan itu membuat hati Agil tersentuh. Meski sikap Yasmin suka berubah-ubah. Tapi jika sedang berubah jadi baik seperti ini, mampu menyentuh hati siapa saja. Masya Allah, istri solehah. Semoga suamimu cepat sembuh ya, Deh. Agil tidak tahu jika Ihsan sakit. Karena sejak tadi siang, ia juga hanya menghabiskan waktu untuk beristirahat, dan baru keluar saat makan malam. Amin. Terima kasih Mas doa baiknya. Setelahnya Agil pergi lebih dulu ke kamar. Ia hanya berbicara seperlunya saja dengan Yasmin. Karena di dapur ini hanya ada mereka berdua. Sedangkan yang lainnya sudah tertidur. Ia takut akan menjadi fitnah jika terlalu lama berduaan. Yasmin pun juga telah menyelesaikan masakannya. Ia menata bubur itu di mangkuk, diberi ayam suwir, kerupuk, kuah kaldu, dan bawang goreng. Tidak lupa ia membuatkan 1 gelas teh hangat, serta 1 gelas air putih. Ceklek. Dengan bersusah payah Yasmin membuka pintu kamarnya karena sambil membawa nampan. Ia disambut dengan senyuman manis sang suami yang saat ini tengah duduk menantinya di tempat tidur. Maaf ya, sayang. Gara-gara abang makan milih-milih kamu jadi direpotin begini. Ucap Ihsan tidak enak hati. Yasmin mendekat, meletakkan nampan berisi makanan itu di nakas samping tempat tidur.
Kalau tahu aku repot, makannya dihabiskan. Iya, sahut Yasmin dengan wajah melas. Iya, sayang. Tapi suapin. Lengek Ihsan manja. Waktu liburan kemarin Yasmin yang manja. Tapi setelah di rumah giliran Ihsan yang cosplay Jeti bayi besar yang super duper manja ngalah-ngalahin bocil. Untungnya saat ini mood Yasmin sedang bagus, sehingga ia tidak keberatan menjadi babysitter dadakan. Yasmin menyuapi sang suami dengan telaten. Sebelumnya tadi Yasmin juga sudah mengerok punggung suaminya itu. Entah kenapa air mata tiba-tiba mengalir di sudut mata wanita itu, membuat Ihsan mengerutkan alisnya karena merasa heran. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Yasmin tiba-tiba malu. Sayang, kamu kenapa? Kok nangis? Apa abang ada menyakiti kamu? Tanya Ihsan sembari mengusap air mata di pipi sang istri. Ia takut Yasmin bersedih karena dirinya. Yasmin malah menggenggam tangan Ihsan yang masih berada di wajahnya. Ia mengecup lembut punggung tangan itu. Makasih ya, Bang. Sudah jadi suami yang sabar selama ini. Suara itu terdengar lirih. Bahkan hampir tak terdengar oleh Ihsan. Sebab diiringi dengan suara hujan yang tiba-tiba turun sangat deras. Sama-sama. Sayang. Abang juga berterima kasih karena kamu sudah menjadi istri yang mau diajak berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ihsan juga ikutan malu. Matanya berkaca-kaca menatap mata sang istri. Kok kita jadi malu gini, ya? Tiba-tiba Yasmin malah terkekeh karena melihat air mata Ihsan. Ia mengusap air mata itu dengan lembut, kemudian lanjut menyuapinya makan hingga habis. Sayang, tadi kamu kenapa tiba-tiba malu, sih? Tanya Ihsan karena makannya sudah habis. Saat ini Yasmin sedang rebahan di sampingnya dan memeluk tubuhnya sangat erat. Gak apa-apa, Bang. Aku tiba-tiba teringat saat kita baru menikah dulu aja. Yang waktu itu aku nyuapin abang makan bubur. Saat itu abang juga lagi sakit gara-gara habis aku ajak hujan-hujanan. Yasmin menarik nafas panjang, lalu meneruskan ucapannya. Rasanya kenangan itu muncul dengan tiba-tiba saat aku menyuapi abang makan tadi. Aku jadi teringat betapa sabarnya abang waktu itu menerima aku yang tidak kamu kenal, dan melepaskan begitu saja orang yang kamu cintai. Karena fitnah kejiku yang tidak sengaja. Kamu hebat banget, Bang. Kamu mampu menerima sesuatu yang teramat besar, dan mengambil keputusan terbesar dalam hidupmu, yaitu menikahiku seorang wanita yang telah menghancurkan segala impianmu. Ihsan memiringkan tubuhnya, lalu menangkup kedua pipi Yasmin dengan tangan. Ia menatap lekat-lekat manik mata sang istri yang juga menatapnya penuh ketulusan. Kamu juga hebat. Sayang, kamu bisa keluar dari rasa traumamu yang begitu besar, hingga kehidupan kita menjadi sebahagia sekarang ini. Terima kasih atas pengabdianmu untukku. Aku juga teringat waktu itu di mana kamu merelakan karier yang telah lama kamu bangun demi menuruti permintaanku. Padahal kamu juga belum benar-benar mengenal aku. Setelah saling menunjukkan rasa cinta dan pujian satu sama lain, mereka kembali terjebak dalam ketenangan sunyi, saling menatap mata penuh makna. Bagai tersihir oleh pancaran kasih sayang dan cinta yang begitu mendalam. Rasanya tidak ada kekuatan yang mampu meruntuhkan intan permata cinta yang mereka sambut dengan hati yang tulus. Mereka tenggelam dalam pemandangan tatapan yang sulit untuk dihentikan. Tiba-tiba Ihsan mendekatkan wajahnya, Yasmin pun segera menutup mata. Ia mempersilahkan sang suami menikmati apa yang diinginkan. Cup! Ihsan mulai menautkan bibir mereka, membuat Yasmin semakin terhanyut dalam kehangatan kasih sayang di balik malam yang dingin ini. Aku mencintaimu istriku. Ucap Ihsan dengan suaranya yang mulai berubah. Tatapan matanya pun lebih intens, penuh kehangatan dan kelembutan. Aku lebih mencintaimu, suamiku. Balas Yasmin lembut sambil mengusap tengkuk sang suami. Kini, mereka kembali merasakan detak jantung paling bersejarah dalam pernikahan mereka, yakni saat malam pertama kali menjadi saksi bisu akan cinta suci yang telah menyatukan mereka sebagai pasangan suami istri sepenuhnya. Malam di mana kedua jiwa mereka saling berpelukan, tenggelam dalam kehangatan cinta di tengah udara dingin yang menusuk kalbu. Malam yang menjadi puncak keyakinan bahwa
Setiap cinta dan ketulusan yang diperjuangkan dengan sepenuh hati, keikhlasan, serta kesabaran akan berbuah manis. Seperti perahu yang dikayu bersama, perjalanan cinta mereka akan sampai di pantai impian dengan penuh sukacita dan kebahagiaan.